HPP Makin Malang, Pak Ustadz Muyazin Muzayyin selaku narasumber, dan Bapak Ibu peserta kajian Tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha baik ya, yang bisa mengabulkan segala keinginan kita, segala hajat kita. Sampai hari ini kita masih dikumpulkan dalam keadaan dalam iman yang sama, nikmat paling besar, dalam keadaan sehat, rukun, dan banyak nikmat-nikmat lain yang mungkin gak kita sadari. Dan yang pasti kita di sini untuk menyongsong bulan Ramadan yang gak setiap orang masih memiliki kesempatan ini. Saya pernah hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang satu malam nilainya 1000 bulan, kalau misal satu malam itu 10 jam, itu per jamnya senilai 72.000 jam, 8,3 tahun. Misalkan dalam malam itu kita diundang bukber, ngobrol-ngobrol sampai pagi, sampai sahur on the road. Dalam 10 jam kita bukber ngobrol, maka ada potensial loss 720.000 jam. Seperti itu. Maka hari ini kita berkumpul di sini untuk persiapan menyongsong Ramadan bersama Ustadz. Alhamdulillah selamat datang di tengah-tengah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada kepala kantor kita, Bapak Afan Nurul Iman, untuk membuka kegiatan kita hari ini. Pada Pak Afan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Muzayyin, matur nuwun Pak sampun berkenan hadir mengisi acara-acara kami. Yang saya hormati jemaah keluarga besar HPP Madia Malang. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan sebegitu banyaknya karunia nikmat pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada para pejuang Islam sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang saya hormati, yang pertama, kalau kita mengucapkan salam, yang pertama tamunya dulu, ya, meskipun saya kepala kantor, tapi selamat datang kepada Pak Muzayyin, kepala kantor. Ya, buat yang lain juga seperti itu. Kalau ada acara, tamunya dulu, selamat datang Bapak, Ibu, Pak Kapanggu dan seterusnya, ya. Baru kemudian saya. Yang kedua, selamat datang para tamu Allah yang sudah kembali ke Indonesia. Ada beberapa, saya ingat Mas David, Mas Iman, kemudian Mas Sutardi, ya, rata-rata semuanya cepat, ya.
Semoga yang lainnya segera terpanggil dan berangkat. Kayaknya dipanggil banyak tapi yang berangkat dikit. Cuman potong cepat aja tapi nggak berangkat. Ada juga siapa ya, Bu Ida ya, sama ya. Semoga mabrur. Semoga kemarin ingat mendoakan kantornya. Ya. Kalaupun belum, mumpung masih belum 40 hari selesai, tolong doakan kantornya. Teman-teman yang saya hormati, seperti kita ketahui ya, kita mau masuk bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga sampai di awal Ramadan nanti kita masih diberikan kesehatan dan bisa menuntaskan sampai akhir Ramadan dan istiqomah dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Singkat saja teman-teman, saya selaku kepala kantor memerintahkan dan mengharapkan seluruh muslim, seluruh keluarga besar muslim KPP Madya Malang, kita memuliakan bulan Ramadan. Kita ciptakan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik di kantor kita ini dengan mengisi amalan-amalan Ramadan sebaik mungkin. Tidak hanya di masjid ini aja yang sudah ada panitianya ya Pak Kirman, ada kegiatan macam-macam. Ada nanti nuzul Quran, ada iktikaf, ada baca Quran, ada pengajian baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ada mungkin kita datang ke yatim piatu ya. Di luar itu pun saya berharap dalam bekerja, dalam menghadapi wajib pajak di rumah, saya berharap teman-teman lebih baik. Kita jadikan momen Ramadan ini jadi momen hijrah kita, hijrah secara spiritual, secara moral, juga secara sosial. Ya, saya harapkan teman-teman bisa mensupport. Tidak ada yang beralasan saya malu, saya tidak terbiasa Pak, atau saya apapun. Kita harus saling jadi supporting system yang baik. Kita sama-sama angkat ketakwaan kita ya sesuai dengan Al-Baqarah 183 tadi. Semoga Ramadan ini menjadi bulan kawah candra di muka dan menghasilkan insan-insan muslim KPP Madya Malang yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya mohon semuanya mensupport, buat kantor, buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat semuanya. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Muzayyin sudah berkenan hadir. Mohon nanti kami diberikan pencerahan-pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afan atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian tahlil Ramadan yang akan disambung dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Muzayyin. Kepada Pak Ustadz Muzayyin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم طول وبارك عمرنا اللهم نرجو واللهم ارزقنا الاستقامة والثبات في الأمر كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. Para bapak, ibu, kemudian yang kami takzimi Bapak Kepala Pak Afan yang selalu senantiasa memaafkan sesuai dengan nama beliau. Dan ini menghadapi bulan Ramadan, bulan di mana kita akan mendapatkan pemaafan dari Allah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, barakah umurnya, dan senantiasa kontributif ya, memberikan kontribusi besar untuk rumah kita di KPP Madya Malang khususnya dan rumah besar kita sebagai kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat setia beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kaum muslimin yang tetap teguh berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Sehat ya Bapak Ibu? Saudara-saudara, adik-adik saya mungkin banyak di sini, terutama adik MC tadi sudah menghitung-hitung, Pak. Masya Allah. Dan itu tadi sedikit materi saya nanti sudah beliau singgung, terutama surat At-Tur tadi 26 sudah beliau singgung, Masya Allah. Alumni mana Pak Afan? Tak satu pondok. Tapi sudah nikah gitu. Ya, sudah. Barakallah nih. Tadi dihitung berapa? Iya. Kita berangkat dari itu nanti ya. Kita mencoba, mohon izin kami duduk di atas dan nanti coret-coret mungkin di papan. Tadi minta ke Pak Ustadz itu ada papan, ada katanya. Sebelumnya mohon izin mudah-mudahan taklim ini diterima oleh Allah ya, menjadi taklim yang barakah. Mohon maaf al-fakir, bukan bermaksud menggurui ayahanda ya, bapak sekalian dan ibu. Kita saling sharing terkait dengan bagaimana nasta'id ya, isti'dad, kita mempersiapkan sedini mungkin ya, seakan-akan dalam benak kita dan hati nurani kita ini Ramadan yang mungkin kita tidak tahu menjadi Ramadan yang terakhir. Maka harus berkualitas, quality nanti ya, berkualitas betul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini berapa menit? Katanya 55. Berarti saya berhenti di jam. Tolong diingatkan MC ya. Baik, kadang saya lupa kalau sudah menyampaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Kepala sudah mengawali dengan satu ayat yang itu memang menjadi tujuan utama dari puasa kurban jenengan, yaitu Al-Baqarah 183. Insyaallah hafal semua dan itu harus kita pegang karena memang itu hanya tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang luar biasa Allah panggil dengan panggilan kemuliaan. Betapa sampai detik ini ada orang yang belum terbuka hatinya untuk menerima Islam, untuk menikmati manisnya iman. Sementara kulo panjenengan tadi ada yang sudah menjadi Duyufur Rahman, ya, baru balik, masih belum 40 hari, malaikat tuh masih menghubungi katanya ya. Malaikat tuh masih Masya Allah menemani yang tadi baru pulang dari tanah haram, saling mendoakan rumah kita ini yang luar biasa. Di sini kita mengabdi ya, untuk umat, untuk keluarga kita. Maka Allah panggil. Sekarang sudah tanggal 21 Sya'ban insya Allah, dan sebentar lagi kita akan puasa tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua membawa keimanan. Ini syarat. Nanti makanya mensyukuri nikmat Ramadan dengan bekal apa saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, umat-umat terdahulu sudah berpuasa. Jadi ini sudah terbukti. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tujuan besarnya adalah la'alla. Ketika Allah menggunakan la'alla, itu adalah satu poin bahwa nilai puasa itu benar-benar akan menghantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan. La'alla, la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun. Jadi potensi besar untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya la tudayyi', jangan disia-siakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, izin saya dari pagi sudah duduk di kantor, mohon berdiri. Tadi dibacakan sama MC, saya sedikit membacakan. Ini poinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng. Tuh 2 3. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Ini diatur yang menjelaskan tentang keluarga yang oleh Allah diperuntukkan bagi keluarga itu surga. Karena apa? Sejak dunianya sudah mengkondisikan untuk menjadi hamba-hamba yang taat, beribadah, musyfiqin kata Allah di ayat sebelumnya, penuh rasa takut, dilatih hatinya untuk hanya takut kepada Allah, bukan hanya kepada pimpinan, tapi bekerjanya betul-betul menjalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, amanah, karena nad'u, berlandaskan kepada Allah, hanya mengharap ridhanya Allah. Dan poinnya jamaah yang dirahmati Allah, ini yang sedang akan kita bahas. Sesungguhnya Allah benar-benar maha baik, luas kebaikannya. Ar-Rahim, maha penyayang. Dan salah satunya jamaah yang dirahmati Allah, Allah maha baik dengan menghadirkan apa? Bulan Ramadan. Usia kita sekarang berapa? Ramadan. Ya, ada kebaikan banyak nih. Ramadan. Maka sekarang kita punya umur. Insya Allah yang umur 56 tahun kira-kira sudah 50-an kali bertemu dengan Ramadan. Setiap tahun bertemu Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah dosa kita sudah terhapus? Kemudian apakah derajat kita sudah diangkat? Kemudian yang ketiga, apakah kita sudah mendapatkan dari Allah tiket untuk kemudian menjadi ashabur rayyan? Kenapa rayyan? Surga raya. Kemudian yang terakhir, apakah kita sebagai alumni la'allakum tattaqun? Nah, ini pertanyaannya. Maka ada umur, ada harta, ada ilmu yang harus kita nanti latih, persiapkan. Umur kita sudah berapa? Masa selama Ramadan ketemu ya,
ada satu kitab yang membahas tentang kaifa nafuzu fi Ramadan. Bagaimana agar kita ini menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Salah satunya adalah at-ta'arruf bits-tsamarat, berkenalan, faham, kenal dengan apa-apa yang menjadi samarat, buah keutamaan daripada bulan Ramadan. Salah satunya di bulan Ramadan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya sekarang, mohon izin saya hapus ampunan dosa gitu. Sekarang jangan sampai tadi MC mengatakan satu malam luar biasa ya. Ada orang Allah mengampuni 100.000 sekian orang hamba yang berpuasa. Ada di sana yang kemudian bertemu dengan Ramadan justru tidak mendapatkan ampunan Allah. Apakah rugi tidak? Rugi tidak? Allah berikan fasilitas yang luar biasa Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kerjanya malam nongkrong, suruh buka mushaf, baca Quran, yudha'af. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah paket komplit. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas tanpa batas. As-siyamu li wa ana ajzi bih, dalam hadis qudsi. Puasa itu as-siyam li, kata Allah. As-siyam li. Beda dengan salat, haji. As-siyam li. Ini perkara khusus, urusan hamba dengan aku. Wa ana ajzi bih. Aku tidak memberi 700, 100, 200, 300 lah. Tanpa limit. Unlimit Pak, Bu. Ketika panjenengan baca Quran unlimit, panjenengan sedekah unlimit, masuk kantor tepat waktu unlimit ya. Makanya ini paket komplit. Artinya apa? Jamaah dirahmati Allah, puasa itu paket full. Ada istilahnya di puasa itu, mohon maaf, hanya beda satu huruf. Qoma dan soma. Yang membedakan apa? Huruf apa? Sad. Ini hadis terkenal. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satunya man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bedanya Pak? Artinya apa Pak? Paket komplit ini Pak. Man shoma, siangnya kita diminta berbuat, malamnya kita diminta qiyam. Gak ada yang paket hemat. Gak ada paket hemat, minta tidur terus. Ustaz, kan tidurnya orang berpuasa katanya ibadah, ya tidur aja. Itu enggak, itu bukan itu maksudnya. Artinya kalaupun tertidur, kalaupun terpaksa tidur, tapi kalau yang melean, makanya Bapak Ibu sekalian, paket komplit. Man shoma, barang siapa yang berpuasa di siang harinya dengan betul-betul mengharap ridha Allah, iman dan ihtisab, mengharap karena Allah, mengharap pahala dari sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan berjanji akan mengampuni dosa, ya, dosa. Siap kita mendapat ampunan dari Allah? Bukankah di 10 hari terakhir Sayyidah Aisyah mengajarkan zikir yang harus kita perbanyak di malam-malam terakhir bulan Ramadan? Gimana Pak? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, man shoma tadi. Saya ganti yang biru. Man shoma, siang. Man shoma. Ini siang, Pak. Saum itu dalam bahasa artinya imsak gitu. Apakah al-imsak ini hanya dari al-muftirat yang membatalkan puasa saja? Nah, al-imsak anil hawa. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Makanya puasa nanti betul-betul dilatih Bapak, Ibu-ibu terutama, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi di sini
Esensi daripada puasa itu adalah menahan dari hal-hal seluruhnya. Ini fikih, ini puasa fikih. Ini puasa agama, spiritual, akhlak, yaitu mengekang hawa nafsu. Inti daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kita kikis habis-habisan hawa nafsu, kesombongan, keserakahan, kezaliman dengan puasa. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, anak kecil bisa. Di antara pelajaran penting di bulan suci Ramadan itu adalah kesetaraan. Kaya dan miskin sama-sama belajar untuk merasakan lapar. Baik, kami sampaikan kemana-mana saja Pak ya. Jadi intinya ini, al-imsak, kita tahan lapar karena Allah, haus karena Allah, kita tahan hawa nafsu juga karena Allah. Nanti hadisnya banyak. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan-perkataan yang jelek, maka tidak perlu ada bagiku, enggak ada puasa. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlepas dari puasanya orang tersebut. Tidak penting bagi Allah sudah. Ya, kalau sudah puasa tapi tetap tidak bisa menahan. Man qama, sekarang yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Man qama. Nah, bedanya qaf dan shad. Ini ketika malam. Betul-betul menghidupkan malam-malam dengan amal-amal soleh, kata Bapak Kepala tadi. Menghidupkan malam. Macam-macam di sini nanti amal soleh, tilawah, ya, bukan dengan hal-hal yang sia-sia. Kami sampaikan kapan hari di Semedi Daun, anak-anak muda ya, bermajlis bersama kami. Ayo, betul-betul malamnya itu adalah diisi dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, yang akan diangkat derajatnya dan bersama dengan para malaikat mendapatkan bisikan motivasi-motivasi positif dari malaikat adalah orang yang wabil ashari hum yastaghfirun dalam Quran surat Ali Imran. Malamnya itu melek bukan untuk wifi-an, main game, tetapi betul-betul melek, membaca mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, 114 surat itu dikaji. Kami sedang menulis ringkasan 114 surat, sistematika nuzul wahyu, kemudian faidah-faidah surat, sehingga anak-anak muda kita itu memahami 114 surat itu secara kesinambungan. Bagaimana Makkah awal, Makkah pertengahan, Makkah akhir, Madinah awal, Madinah pertengahan, Madinah akhir membentuk Rasulullah dan para sahabatnya menjadi khairul qurun, periode yang terbaik semasanya. Dan itu ditulis oleh satu syekh dalam satu kitab Tartib Nuzuli. Ini penting. Kita sudah hafal berapa surat? Jenengan sudah hafal berapa surat? Pak Afan, kita adakan kenaikan apa dari hafalan dan berapa surat? Surat tanah, surat kendaraan, surat nikah. Jangan hanya kita bisa. Quran itu ada berapa surat Pak? Ini yang akan kita terus ini di bulan Ramadan. Menyambut kebaikan Allah itu. Silakan nanti materinya kami share saja. Berapa menit lagi Pak? 10 menit ya? Baik. Jadi 114. Jangan yang hanya kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Quran itu ada 114. Ada di sini materinya. Lupa enggak saya siapkan tampilannya. Periode Mekah awal, bagaimana kemudian Rasulullah membangun pondasi. Setelah itu masuk panjenengan ada surah Al-Lahab kan Pak ya? Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Kalau panjenengan secara historis panjenengan lihat bagaimana kemudian psikologi Nabi
Ketika kemudian saat itu menyampaikan di khalayak, datang teman, pamannya, keluarga terdekatnya, kemudian tabballaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, hanya karena ini kamu kumpulkan kita para pembesar ini, para pejabat ini. Sambil melengos gitu kan. Bagaimana psikologi Nabi? Sakit kan? Sakit. Kemudian oleh Allah dijawab langsung dengan surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah tangan Abu Lahab dan benar-benar akan binasa apa yang ia miliki dari popularitas, kemegahan, kekuatan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada gunanya, gak ngefek sampai matinya mengenas. Setelah periode itu Bapak Ibu, ini kita bulan Ramadan, bulan Al-Quran kan, ayat setelahnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala periode Mekah awal itu tantangan luar biasa, boikot macam-macam. Ya kan? Bagaimana betul-betul Rasulullah itu ingin dimatikan dakwahnya sampai jiwanya kan. Tapi setelah itu jemaah yang dirahmati Allah, turun surah Al-Duha, Al-Insyirah. Apa Duha? Ayat pertama Tuhan, Wad-Duha, wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dihibur Rasulullah. Jadi setelah desakan, setelah persekusi ya, setelah intimidasi dari para kafir Quraisy itu, Rasulullah dihibur oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu berlaku untuk panjenengan. Makanya Quran itu harus dibaca dengan penuh tadabbur. Nanti di Ramadan jangan cepat-cepat hatam. Ibnu Mas'ud kalau membaca Quran satu ayat diulang sampai 4 kali, 5 kali. Dibaca terjemahannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, hari pembalasan dikuasai oleh Allah. Semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Semua diminta pertanggungjawaban, ditanya amanah kita, harta kita, ilmu kita, anak kita, istri kita. Kita suami-suami itu pertanyaannya banyak besok. Siap-siap, akan diberondong pertanyaan. Man qama, menghidupkan dengan terus Quran dan seterusnya. Kami tidak membahas sistematika wahyu. Nah ini jamin dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keberkahan. Tidak semua orang diberikan kesempatan. Ada yang sudah mendahului kita. Orang tua kami 2-3 minggu yang lalu dipanggil oleh Allah. Jadi banyak saudara-saudara kita yang kemudian di Tegal ada geser bumi di kemarin berapa prajurit itu 20 di Cisarua gitu. Allah karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang bernafas ini akan menemui panggilan Allah. Kita hanya menunggu panggilan, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan kematian. Kita hanya nunggu sholat. Semuanya antri menuju kematian. Tidak semua yang diberi kesempatan bertemu Ramadan. Mudah-mudahan kita ini bisa memaksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan. Maka doanya nanti di akhir kami akan sampaikan ke panjenengan doanya. Mensyukuri Ramadan adalah dengan mempersiapkan iman, ilmu dan amal. Ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan Ramadan sekali lagi sangat mulia. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Setelah Allah menjelaskan tentang rentetan ibadah orang haji itu ngapain aja ibadah-ibadah kan? Al-hajju asyhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Baru وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Yang oleh Allah sasar, yang menjadi objek daripada ibadah yang akan bermuara pada ketakwaan itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang ulul albab, akal sehat. Nah, ya.
Orang-orang yang menerima Quran adalah hatinya yang sehat, kan? Akalnya sehat gitu. Sehingga Allah mengatakan kalau kalian melaksanakan ibadah haji, al-hajj asyhurun ma'lumat, yang dimana bulannya sudah ditentukan oleh Allah. Faman farada fihinna al-hajja, barang siapa yang esok di Zulhijjah melaksanakan haji, amin, fala rafatha, jangan berkata kotor. Sama enggak dengan spirit puasa kita? Sama. Idza shama ahadukum fala yarfuth wala yaskhab wa in syatama aw qatala ahadun faqul inni sha'im atau kama qala. Sama spiritnya dengan haji. Kalau panjenengan ibadah haji adalah ibadah puncak nanti. Hartawi sampai jiwa raga semua itu. Ya. Semua disoal oleh Allah, kesiapan harta, istita'ah ruhiyah, istita'ah, semua puncaknya adalah ibadah haji nanti. Maka fala rafata wala fusuq, jangan berlaku fasik. Haji kok berbuat maksiat di sana. Sama dengan orang yang masuk di bulan suci Ramadan yang suci, dibawa oleh Jibril, malaikat yang mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, yang dibawa Al-Quran, ya, yang penuh dengan kemuliaan. Masa Ramadan yang barakah, yang mulia ini lalu dikotori, naudzubillah, dengan kemaksiatan, dengan tetap lupa kepada Allah. Pesannya Allah dalam Quran surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Bulan Ramadan itu adalah bulan eling, bulan untuk ingat, zikir, totalitas zikir kita kepada Allah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang melupakan syariat, melupakan Allah, melupakan nilai-nilai akhlak kejujuran. Fa'ansahum, maka Allah akan melupakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sama kan dengan yang tadi. Jangan berbuat fasik ketika haji. Ketika masuk Ramadan, mana mungkin? Ya, tidak mungkin kita akan berbuat fasik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka makna mensyukuri Ramadan adalah menyadari Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan. Puasa Ramadan merupakan penyebab terampunnya dosa. Maka sangat rugi kalau ada Ramadan 11 bulannya penuh dengan hiruk-pikuk, kerja capek, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, capek ya, capek kemudian gibahin orang, gosipin orang. Di zaman medsos kayak gini kan mudah sekali ngetik gitu. Share berita-berita yang belum jelas sumbernya misalnya. Nah, diberikan oleh Allah sebagai Al-Barrur Rahim, dan yang maha baik, 1 bulan aja, kadang 29, kadang 30 hari. Untuk apa? Memastikan kita 11 bulan itu tercover oleh bulan yang mulia ini, sehingga kita menjadi pribadi yang khairun min alfi syahr. Kalau dihitung kira-kira kalau dapat 1 Lailatul Qadar itu, insya Allah sudah melampaui usia sekitar 83 tahun. Tercover, insya Allah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 ila 70 wa la yujawiz an dhalik. Umur umatku itu, kata baginda Rasulullah, sudah diingatkan terus agar tidak terlena. Antara 60 sampai 70, dan jarang sekali yang melampaui itu. Sehingga apa pesannya Allah? Badiru bil a'malis salihah, bersegera senyampang masih ada kesehatan untuk bertaubat dan beramal saleh. Pada bulan ini terdapat 1 malam yang ini tidak boleh kita sia-siakan, di malam-malam ganjil. Pahala dilipat gandakan tanpa batas. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, okay? Kemudian bekal, ya, masuk kita kepada bekal. Nah, bekal terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang kemudian kami ringkas menjadi 1 bekal iman dan niat. Nama Bapak Ibu, bekal iman. Panggilan puasa adalah panggilan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ikhlas adalah dalam hadis ihtisaban. Yang sama Ramadan imanan wa ihtisaban, harus
Gak bisa kita ya berbohong kepada manusia, pura-pura lemas di kantor misalnya. Itu kan puasanya anak-anak, masuk dapur kemudian minum, setelah itu dilap, kemudian pura-pura lemas gitu. Itu kan dulu kita masih SD itu Pak ya. Tapi puasanya orang-orang yang betul-betul membawa keimanan adalah puasa yang ya hanya Allah tujuannya, hanya mengharap ridhanya Allah, pahala dari Allah, menumbuhkan rasa rindu kepada Ramadan. Harus rindu. Ulama-ulama itu jauh sebelumnya, mulai dari Rajab sebelumnya bahkan itu sudah sangat rindu, sangat rindu kepada Ramadan. Dibuktikan dengan apa? Dengan banyak ya beribadah, menguatkan ya ibadah-ibadah puasanya, sunnahnya, sholatnya, ya sholat fardunya, berjamaahnya gitu. Kemudian yang kedua, bekal ilmu. Bekal ilmu Bapak Ibu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus semuanya didasari dengan ilmu. Bagaimana akan mendapatkan nilai puasa yang lebih kalau kita tidak mengetahui satu misalnya ilmu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal yang membatalkan puasa. Siang hari, naudzubillah, kemudian kelupaan ya. Lupa gitu kan melakukan hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai. Yang tak kalah penting dalam kitab Kaifa Nafuz itu bagaimana kita sukses Ramadan, mengilmui hal-hal yang mengurangi nilai-nilai pahala. Itu penting. Seperti ya yang mengurangi nanti ya riba. Ya. Sudah gosipnya betul-betul dibuang. Bukankah Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu kebaikan. Potensi-potensi baik itu lebih dominan. Ribahnya dibuang, fitnahnya dibuang, namimah adu dombanya dibuang, ngerasani kawan, ngerasani pimpinan, atasan itu sudah mulai dibuang. Ya, kan? Agar nilai puasa ini tetap tidak berkurang fadilahnya, bukan tidak sah, tapi nilai keutamanya tidak dapat. Karena esensinya tadi fala yarfuthu la yaskhab. Ilmu menjadikan ibadah sah dan berkualitas. Jangan sampai seperti yang waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amalnya gak ada gunanya, bagaikan debu karena salah niat. Bekal amal soleh, puasa lahir batin tadi sholat tepat waktu sudah mulai, dan berjamaah sudah mulai di planning. Kemudian sudah ada checklist tadarusnya, hatamannya, tadabburnya di checklist. Saya hari ini mau tadabbur surah Ali Imran sama istri di rumah. Mau tadabbur surah An-Nisa sampai pada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Aduh dek, selama ini aku kasar sama kamu. Padahal perintahnya Quran, pergaulilah pasanganmu dengan yang terbaik. Kalau ada kekurangan, so pasti pasangan kita bukan bidadari, bukan malaikat. Kata Allah solusinya, lihatlah kelebihan-kelebihannya. Kamu akan mendapati kelebihan dari kekurangan istrimu. Ini tadabbur, Pak. Maka jangan lewat An-Nas selesai, Sadaqallah, Allahumma arhamna bil Quran. Nah, ketika panjenengan membaca ada problem, penyakit, baca surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini ada keluargaku yang kena ini itu, sudah divonis akut, gak ada obat. Ada satu kisah dari Profesor Nasir Muhammad di Saudi. Dia seorang dokter. Dia punya keluarga paman yang mengidap kanker. Dia temukan surah Taha 105 yang berbunyi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Maka ini kemudian dia tadabburnya kuat, seorang dokter ahli tafsir. Gunung aja hancur karena Quran, Allah menghancurkan gunung, apalagi hanya kanker.
Ayub yang kemudian menderita sakit berkepanjangan, wa anta arhamur rahimin, dikuatkan dalam dirinya Allah Arham Ar-Rahim. Gak ada yang gak akan disampaikan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti akan ada solusi. Fastajabna lahu, maka kami terima dan kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan anak-anaknya, kami perbanyak lagi finansialnya, kami jadikan rukun guyub lagi keluarganya. Begitu juga Nabi Zakaria, belum punya anak, jangan putus asa. Jadi Quran ketika kita terus kita tadabbur menjadi solusi dari setiap persoalan. Persamaan masalah istri, masalah pertemanan, masalah kita baru hijrah, dicaci maki, dicemooh, disindir, itu ada semua. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail dan tadarus Quran, sedekah dan kepedulian sosial, bekal amal saleh. Kemudian yang tak kalah penting adalah puasa ini kita harus menyiapkan bekal akhlak mulia. Kalau sebelumnya mungkin agak emosian, baperan, ya. Baperan itu disinggung di Quran, Pak. Orang yang tidak baperan itu ciri orang yang bertakwa dan sukses menjalani meniti tangga untuk ketakwaan. Silakan panjenengan cek nanti di surah Al-Imran pojok kanan ayat 130-an terus ke bawah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat. Nah, sedikit kami mohon 5 menit. U'iddat lil muttaqin, ini ada korelasinya dengan la'allakum tattaqun. U'iddat lil muttaqin. Betapa indahnya menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang gak pernah salah, gak pernah terpeleset, gak pernah minum khamr, gak pernah zina, bukan. Proses menuju takwa dilakukan bukan oleh seorang yang bersih, tetapi berproses ia bertaubat. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang bertakwa itu bukan orang yang punya salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka kalau mendatangi perbuatan yang mungkar, perbuatan yang salah, yang maksiat, yang dosa, segera fastaghfaru lidunubihim. Dunub banyak, jamak. Lidunubihim. Mufradnya adalah danbun. Siapa yang enggak punya dosa salah? Terutama yang berdiri di depan banyak. Orang bertakwa yang nanti akan Allah tinggikan derajatnya adalah ketika ia fa-nya adalah fa untuk fauriyah, bersegera, gak nunggu tuek untuk kembali kepada Allah. Mumpung masih seger buger, otak masih brilian, segera istighfar. Dan digunakan puncak istighfarnya itu untuk kontribusi kepada keumatan. Akalnya, finansialnya, posisinya, strukturalnya itu digunakan untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah, menggiring semua orang untuk takwa kepada Allah. Ini u'iddatil muttaqin. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Syaratnya adalah ketika taubat lam yusirru, pakai shad. Yusirru, tidak mengulangi kesalahan yang sama agar Allah enggak murka yang kesekian kalinya. Wa hum ya'lamun. Apa janjinya Allah di Ali Imran paling bawah itu kemudian? Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan bersedih hati dan merasa hina.
Orang beriman itu Allah tinggikan, antumul a'laun. Syaratnya in kuntum mu'minin. Iman akan berjalan menjadi syarat menuju ketakwaan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berakhlak mulia adalah sangat menjadi syarat untuk kemudian mendapatkan takwa. Nanti dibuka Ali Imran ayat berapa? Coba buka Quran nanti 133. Dari wasari'u mentok sampai bawah. Ada yang apa? Insya Allah dapat hadiah dari Pak Kepala nanti. Wasari'u sampai wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Itu benar ya Pak. Itu adalah proses orang menuju ketakwaan melalui infak, dari mulai kere, sedang kere gak punya apa-apa tapi potensi untuk kekuatan memberi tetap. Alladzina yunfiquna fis sarra saat lapang, wad dharra saat gak punya apa-apa. Ya. Dharra wal kadhiminal ghaid, itu yang saya tadi sampaikan, menahan emosinya kepada istri, kepada anak. Istri kok ditendang. Ketika ditanya, "Pak, kok nendang? Loh, surgamu kan ada di kakinya Papa," gitu. Bukan gitu Bu. Kalau tendang Bu, dengan belajar karate Bu. Cak, angkat Bu. Ya. Dada itu di sana. Ya. Kalau di sini tak lihat dari awal, masya Allah sudah penuh senyum, siap menyambut Ramadan. Ya, dengan sumrinya insya Allah. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, affan, pemaaf kepada manusia. Enggak baperan, punya sifat pemaaf. Itu jalan menuju takwa. Walladzina idza fa'alu fahisha, kalau punya perbuatan-perbuatan masa lalu yang enggak benar, seperti tadi yang saya sampaikan, segera bertaubat kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi sedang ia sadar betul bahwa itu salah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Orang yang tadi kata Allah sekalipun masa lalunya kelam, tetapi ia tinggalkan dan buka lembaran baru yang putih, maka Allah memberikan balasan bagi mereka, gak main-main, ampunan Allah dan surga kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah nikmat karunia Allah bagi mereka yang beramal. Demikian Bapak Ibu, berakhlak bentuknya termasuk Ramadan, target ibadah harian, banyak baca Al-Quran, kemudian i'tikaf, menjaga istiqamah kita, konsistensi amal, kemudian nanti i'tikaf. Okay? Di sini ada libur Pak ya, sampai liburnya berapa hari menjelang Lebaran? Ya libur. I'tikaf di sini berarti insyaallah hadir. Nah, terakhir doa menyambut bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Allahu Akbar sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma akhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkan hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta taufik yang membimbing kami menuju apa yang Kau cintai dan Kau ridhai. Rabb kami, Rabb kamu wahai bulan adalah Allah. Yang kedua ini biasa juga oleh para sahabat dibaca, Allahumma sallimni min Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat menuju bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal ibadah kami
di bulan Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad Nazil. Kepada Pak Nazil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah petunjuknya untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Dan kita juga diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas kita di kantor kita, sehingga Allah memberikan keberkahan atas pekerjaan kita di kantor, dimudahkan segala urusan kita, dan kita pada akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah. Ala hadiyah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian rangkaian acara Tauhid Ramadan pada sore hari ini. Semoga setelah dilaksanakan acara pada sore hari ini, kita tidak merasa yang paling siap untuk menghadapi Ramadan, tapi merasa yang paling membutuhkan bantuan Allah untuk menjalani Ramadan dengan maksimal ya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Masjid Salahuddin KPP Madya Malang, kami mengaturkan mohon maaf Pak Yazid dan terima kasih telah bersedia Pak Musaimin. Terima kasih dan mohon maaf, terima kasih telah bersedia mengisi materi pada sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.